got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Halo everyone, saya di sini ingin menjawab pertanyaan kewarganegaraan. Nomor 1. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integrasi dan kedaulatan serta menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional. Untuk aspek yang lebih statis atau yang bisa disebut trigetra, terdapat letak geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Sedangkan untuk aspek yang lebih dinamis atau yang bisa disebut pencagatra, terdapat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat akan lebih stabil dan mampu mengatasi berbagai macam krisis dengan baik. Jika tidak berbicara tentang Indonesia, kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini cukup stabil, namun masih disertai dengan beberapa masalah dan kendala yang harus dihadapi, seperti korupsi dalam aspek politik, kesenjangan sosial dalam aspek sosial, budaya, ketimpangan ekonomi dalam aspek ekonomi, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang mempengaruhi ketahanan nasional. Meskipun demikian, berbagai program pemerintah telah dijalankan dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah. Namun, tidak hanya pemerintah, aspek lainnya berpengaruh terhadap kuatnya ketahanan nasional kita adalah penduduk, terutama mahasiswa, sebagai penerus bangsa ini. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan nasional. Dan yang kedua, dalam lingkup daerah, khususnya di Provinsi Lampung, wawasan Nusantara dapat ditafsirkan sebagai cara pandang dan sikap yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dalam keagamaan, budaya, suku, dan agama, serta menghargai potensi, wilayah, dan sumber daya alam yang dimiliki. Ini mencakup pemahaman akan keberagaman etnis seperti Lampung, Jawa, Batak, Sunda, dan lainnya, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam budaya. Adapun beberapa aspek di bawah ini, yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan. Di tengah keagamaan, Lampung, seperti Indonesia, secara umum memiliki keberagamaan suku, agama, dan budaya. Wawasan Nusantara di sini adalah tentang bagaimana seluruh elemen ini dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling mendukung, bukan justru memicu konflik. Dan yang kedua, penggunaan sumber daya alam. Lampung memiliki potensi alam yang melimpah, seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Wawasan Nusantara di sini adalah tentang bagaimana sumber daya ini dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, budaya lokal. Setiap daerah di Lampung memiliki budaya dan tradisi yang unik. Wawasan Nusantara di sini adalah tentang bagaimana budaya lokal ini dilestarikan, dikembangkan, serta menjadi bagian integral dari identitas. Yang keempat, Lampung lebih luas, pentingnya kolaborasi wawasan. Yang ketiga, Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak. Hak-hak perempuan mencakup perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak anak seperti hak hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan juga dijamin dalam undang-undang ini, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Hak-hak perempuan dalam undang-undang. HAM melindungi dari diskriminasi. Undang-undang HAM menjaga persatuan perlakuan di depan hukum tanpa memandang jenis kelamin, termasuk perempuan. Perlindungan dari kekerasan. Undang-undang HAM menjamin perlindungan dari kekerasan dalam segala bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang keempat, demokrasi di Indonesia dengan sistem politik yang melibatkan partisipasi warga negara secara bertahap, membangun kerangka pikir dan perilaku politik yang lebih demokratis. Hal ini tercermin dalam pembahasan hak asasi kebebasan berpendapat dan pentingnya kontrol sosial terhadap pemerintah. Namun, tantangan seperti politik, identitas, dan ketimpangan sosial masih perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan keadilan terdapat. Demokrasi di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk kerangka pikir dan perilaku politik masyarakat. Penerapan demokrasi, khususnya dengan sistem pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, mendorong warga negara untuk lebih terlibat dalam proses politik dan pemahaman kepentingan kontrol sosial terhadap pemerintah. Hal ini memicu kesadaran hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlunya berpartisipasi aktif. Yang kelima, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara diatur secara jelas, terutama dalam pasal 28A hingga 28J, serta beberapa pasal lainnya. Berikut penjelasan ringkasan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang 1945, hak warga negara, beberapa hak penting yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, antara lain, yang pertama, hak untuk hidup, pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak atas kebebasan, pasal 28E. Setiap orang berhak memeluk agama, keyakinan, kepercayaan, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, hak atas perlindungan, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Yang keempat, hak memperoleh pendidikan, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang keenam, negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu dengan tujuan mencapai ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Unsur-unsur negara menurut teori klasik. Suatu negara minimal memiliki 4 unsur. Yang pertama, wilayah, batas geografis yang mencakup darat, laut, dan udara. Yang kedua, rakyat, sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara, baik ke dalam domestik maupun di luar internasional. Dan yang keempat, kedaulatan, kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan tanpa campur tangan pihak luar.
Yang ketujuh, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, negara hadir untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan hak-hak seluruh rakyat Indonesia tanpa mendiskriminasikan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan dalam hubungan kemasyarakatan. Yang ke-8, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menggambarkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Yang hanya memahami dari semboyan ini adalah keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan ini bukan penghalang, tetapi justru menjadi kekuatan dan identitas bangsa. Persatuan di atas perbedaan, walaupun setiap daerah dan individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semua bersatu dalam satu bangsa, satu tanah, dan satu tujuan bersama, yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Toleransi yang saling menghargai. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati antar sesama, sehingga perbedaan tidak menimbulkan perpecahan. Jadi, semboyan ini menegaskan bahwa keberagamaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan dasar untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ke-9, sebagai mahasiswa, saya memiliki klaster peran ganda sebagai warga negara yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif dalam berwarga negaraan karena beberapa alasan berikut. Agen perubahan. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara, menjaga nilai demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi aktif sangat penting. Mahasiswa harus kritis terhadap kebijakan publik dan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, serta turut memperjuangkan keadilan dan kebenaran, penegak kesadaran sosial. Mahasiswa memiliki peran strategi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang kurang terwakili. Sikap kritis dan aktif mereka bisa membantu mengawali keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Contohnya bagi generasi muda lainnya, mahasiswa diharapkan menjadi teladan dan berperilaku sebagai warga negara yang baik, memahami hak dan kewajiban, menghormati perbedaan, dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Jadi, mahasiswa bukan hanya belajar di kampus, tapi juga harus ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Yang ke-10,
Civil society atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai masyarakat madani adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang mandiri, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada negara. Masyarakat madani ditandai oleh adanya organisasi-organisasi sosial seperti LSM, komunikasi keagamaan, kelompok profesional, media independen, dan organisasi kepemudaan yang berperan sebagai jabatan antara rakyat dan negara. Mereka berfungsi mengontrol kekuasaan, menyalurkan kepentingan publik, serta memperkuat kesadaran kolektif terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dalam konteks perkembangan budaya bangsa, masyarakat madani berperan besar dalam menumbuhkan budaya dialog dan toleransi yang penting dalam negara multikultural seperti Indonesia, mendorong kebebasan berekspresi dan beraktivitas yang menghasilkan karya-karya budaya dalam seni, sastra, dan teknologi, memperkuat identitas nasional melalui pelestarian budaya lokal dan promosi nilai-nilai luhur bangsa, menumbuhkan sikap kritis dan aktif dalam masyarakat sehingga budaya bangsa berkembang dinamis sesuai zaman namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan kata lain, civil society menjadi fondasi penting bagi kemajuan peradaban bangsa karena mampu menciptakan ruang yang sehat bagi tumbuhnya budaya yang cerdas, adil, dan beradab. Audio Jungle.